Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ibu mulai ya. Malam. Hari ini kita tentang limit fungsi. Nah, yang perlu dipelajari utamanya itu limit fungsi itu pertama ini secara intuitif ya. Secara intuitif artinya ada secara definisi. Kalau nanti untuk kelanjutannya itu perhitungan limit. Jadi hanya mencari nilai limit fungsi. Nah, ini kalau ini awalnya dasarnya bahwa limit fungsi itu artinya nilai pendekatan. Ya, nilai pendekatan. Ini hanya penggambaran aja. Misalnya ditanyain pada X menuju, nah ini kan X menuju nih ya, ada nih. Menuju 2, ini kan 10 nih, konstan. Ya. Tapi kalau dari arah kiri, jadi nanti ada istilah limit kiri, ada limit kanan. Nanti selanjutnya nih. Nah, ini kalau ini kelihatan, ada limit kiri, ada limit kanan. Jadi fungsi itu dikatakan mempunyai nilai limit kalau nilai dari kiri dan nilai dari kanannya sama. Ya, ambil contoh yang A. Ini A. Limit Gx, X-nya menuju min 2. Sekarang kita lihat, X-nya menuju min 2 di sini. Dari arah kiri, ambil titik-titik yang mendekati min 2. Misalnya X-nya min 2,5. Ambil lagi X-nya min 2,8. Misalnya seperti itu. Nah, karena ini fungsinya fungsi konstan, ini kan garis lurus nih, fungsi konstan, berarti dia nilainya tetap Y sama dengan ini, 2. Jadi dari arah kiri nilainya 2. Untuk X mendekati dari arah kiri. Ya. Nah, dari arah kanan ternyata fungsinya yang ini nih, fungsi garis lurus. Kalau X-nya min 2, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 4. Berarti kan ini fungsi garis lurus atau fungsi linier. Ambil dari arah kanan, misalnya titiknya di sini, X-nya min 1. Berarti Y-nya 3. Ambil lagi yang mendekati min 2 lagi, misalnya min 1,5. X-nya min 1,5, maka Y-nya berapa nih? 2,5. Ambil lagi yang mendekati banget, misalnya min 1,9, maka dia akan mendekati 2. Ya. Nah, berarti dari arah kiri, dia nilainya mendekati 2. Dari arah kanan, dia nilainya 2 juga. Artinya, limitnya ada, karena dia dari arah kiri dan dari arah kanan sama. Nilainya 2. Tapi untuk fungsi yang kedua, yang B, fungsi Gx-nya, ini cari X-nya untuk mendekati 2. Lihat, dari arah kanan, nilainya mendekati 6. Dari arah kanan, dari arah kiri ya. Dari arah kiri, nilainya mendekati 6. Tapi yang dari arah kanan, nilainya mendekati 2. Terputus dia di tengah-tengah. Ya, maka dia artinya nilainya nggak ada. Bentar, ini banyak banget yang mau join. Sudah ada 32 ya. Nanti kalau misalnya butuh penjelasan lagi, bisa minggu depan kita ini lagi ya. Tapi kalau minggu depan ada tambahan materi. Ini materi yang dasarnya. Ya, lanjut lagi. Jadi kalau yang tadi kalian sudah buka-buka PowerPoint, ini ada PowerPoint-nya. Ini diambil sebagian dari yang Ibu ini ya, yang PDF itu ya. Ini contoh yang lainnya. Nah, ini apakah limit fungsi berikut mempunyai nilai? Ada 2 soal ya, yang A sama yang B. Yang A, limit 2x plus 3 untuk x-nya mendekati 2. Ini garis lurus kan? Garis lurus. Tadi ada yang nanya, Bu, kita bikin, ada soal latihan kan suruh bikin tabel sama bikin grafik. Ada 2 soal ya untuk yang seperti ini, mirip seperti ini. Nah, ini kita lihat
Ini artinya X menuju 2 min, artinya X dari arah kiri ya. Dari 2 dari arah kiri. Kita buat tabelnya. Jadi cari angka-angka yang sangat mendekati 2 dari arah kiri. Maka ini ada 1,9, 1,95, 1,96. Sebenarnya, Bu, boleh nggak 0? Boleh. Tapi kan masih jauh dari angka X menuju 2-nya. 1 boleh nggak? Boleh. Tapi kan masih jauh. Jadi misalnya mau nambahin 0-nya boleh, 0, misalnya 1, tapi ada tetap yang mendekati 2-nya dari arah kirinya. Jadi nyaris mendekati 2, tapi tidak sama dengan 2. Ya, ini ambil beberapa titik. Mau ditambahin lagi boleh ya. Semakin banyak titik semakin bagus. Dia akan semakin garis lurusnya kelihatan. Misalnya 1,90. Substitusi, ini dapat dari mana? Dapat dari fungsi ini. Substitusi, kalau X-nya 1,90, substitusi ke sini. 2 kali 1,90 ditambah 3, hasilnya ini. Bentar ya, ini masih banyak yang mau. Ya, lanjut lagi. Jadi, tadi ambil X yang mendekati 2. Pertama dari arah kiri. Ini X kurang dari 2, dari arah kiri. Ya, nanti nilainya nilai limit kiri namanya. 0 boleh, 1 boleh, 1,5 boleh. Bisa ditambahin ke sini. Tapi kalau ini yang sangat mendekati 2. 1,9, 1,95, 1,96, 1,99, dan seterusnya sampai 1,999. Jadi nyaris mendekati 2 dari arah kiri. Ini substitusi dari fungsi yang ditanyakan, 2x plus 3, substitusi. X-nya 1,90, substitusi ke sini. 1,95, substitusi ke sini, dapat ini. Dan seterusnya, sampai 1,999. X-nya 2 dikali 1,999 ditambah 3, hasilnya 6,998. Berarti mendekati 7. Ya. Jadi dari arah kiri mendekati 7. Ini titik-titik ini membantu. Ya. Jadi belum kedua tapi mendekati 2. Dan ini juga mendekati 7 garis lurus. Itu yang dari arah kiri. Sekarang dari arah kanan, berarti cari yang angkanya lebih dari 2. Ya. 2,1, 2,09, atau misalnya, Bu, saya mau 2,5, boleh. Berarti sebelah sininya ya, masih 2,5, 2,5, 2,1. Masih ada yang join. Ya. Jadi dari arah kanan ambil boleh 2,5, 2,4 boleh. Kalau ini yang sangat mendekati kanan, yang mendekati dari arah kanan. 2,1, 2,09, 2,05, 2,01, 2,001. Sama, substitusi juga ke 2x plus 3. 2 dikali 2,1 ditambah 3, hasilnya ini, 7,2. 2 dikali 2,09 ditambah 3, hasilnya 7,18. Dan seterusnya, yang ini 2,001, substitusi ke sini, dapat 7,002. Ya. Artinya, untuk X mendekati 2 dari arah kanan, ini 2 plus ya. Karena kalau nggak kelihatan. Artinya berarti dari arah kanan, fx-nya mendekati 7. Artinya limit 2x plus 3 untuk x mendekati 2 dari arah kanan, atau sini 2 plus nulisnya, hasilnya 7. Tadi yang dari arah kiri nilainya 7. Dari arah kanan nilainya 7. Artinya limit kiri dan limit kanannya sama. Nilainya 7. Berarti limitnya sama dengan 7. Kalaupun nanti digambar ini 2x plus 3, ya, nanti untuk yang B-nya nanti dulu ya, yang A dulu. 2x plus 3 ini, dia garisnya lurus, tidak terputus kan? Coba substitusi kalau x-nya 2. Jadi nilai fungsi ya, kalau sekarang kita cari nilai fungsinya. 2 kali 2 tambah 3, 7. Jadi dia nilai limitnya ada, nilai fungsinya ada. Maka ini nanti garisnya tidak
terputus. Artinya dia bulatannya bulatan penuh di sininya. Di X sama dengan 2, dia bulatan penuh. Ya. Sekarang kita lihat yang B. Atau yang A dulu, ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Yang A jelas Nggak ya. ada, Bu, makasih. Nah, ini garis lurus ya. Sekarang kita lihat yang soal yang B. Soal yang B, loh kok Bu, soalnya aneh bentuknya begini. Ini berarti dia ada dua grafik. Ya. Yang grafik pertama, X untuk X-nya kurang dari 5. Jadi buat gambar garis, dia garis lurus ya, X. X-nya 1, berarti Y-nya 1. X-nya 2, berarti Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 3. X-nya 4, Y-nya 4. X-nya 5, Y-nya 5. Sesuaiin fungsi ini. Y sama dengan X. Untuk X mendekati 5. Berarti cari juga sampai yang kurang dari 5. Misalnya 4,9. Kalau X-nya 4,9, berarti kan Y-nya 4,9 juga. Sama. Garis lurus. Truk, ya. Sampai sini bulatan kosong dulu, karena dia, nah lihat ini, kurang dari 5. Artinya dia tidak sama dengan 5, tapi hanya kurang dari 5. Jadi bulatannya penuh, bulatannya kosong di sini. Ya. Ini bulatan kosong. Satu laginya, 5 min X, untuk X lebih dari sama dengan 5. Berarti mulai dari angka X sama dengan 5. Ya. X sama dengan 5, 5 dikurangi 5, 0. Berarti di sini. Ya. Cari titik yang lainnya boleh, misalnya lebih dari 5, misalnya 5,1. 5 dikurangi 5,1, berarti minus, ya, minus 0,1. Nanti dia garisnya ke bawah, gitu. Nah, ini juga nih, ya, tapi ini dikiranya bukan garis, padahal ini garis ke bawah, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang, dari arah kanan, tadi, dari arah kiri, untuk limit yang ini, ada yang mau join lagi. Dari arah kiri, fungsinya, nilai limitnya mendekati 5. Ya, ini tadi kan 4,9, ini 4,9. Misalnya ini 4,95, ini Y-nya 4,95. Terus sampai mendekati X5, Y-nya juga akan mendekati 5. Tapi dia bulatan kosong di sini. Jadi mendekati 5. Tapi yang dari arah kanannya, ini, dia mendekati 0. Semakin mendekati 5, dia akan mendekati 0. Ambil tadi ya, 5, tadi 5 udah, 5,01, 5,2, atau 5,001, itu akan mendekati 0. Dari arah kiri 5, dari arah kanan mendekati 0. Artinya dia terputus. Berarti nilai limitnya tidak ada. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Jadi ini baru dasar dari yang limit, ya, limit. Jadi ada limit kiri, limit kanan. Lanjut. Nah, ini ada lagi yang soalnya, misalnya bentuknya seperti ini. Tentukan nilai limit fungsi X kuadrat min 1 per X dikurangi 1 untuk X-nya mendekati 1. Kalau kalian substitusi langsung, ada nggak nilainya kalau X-nya sama dengan 1? Masukkan sini, fungsinya ini. Substitusi kalau X-nya sama dengan 1. Ada nggak nilainya? Nih ada tulisan tidak terdefinisi. Kenapa? Penyebutnya 0. 1 dikurangi 1, 0. Boleh nggak penyebutnya 0? Nggak boleh kan? Nanti dia tidak terdefinisi. Nggak boleh. Ya, makanya nilainya dia tidak ada. Nilainya tidak ada. Nilai fungsinya. Tapi kita mau cari nilai pendekatannya atau nilai limitnya. Ada nggak nilai limitnya? Nah, nilai limitnya ini. Cari X yang mendekati 1 dari arah kiri. Ambil misalnya X-nya 0,9, 0,95. Substitusi ke sini. Nanti nilainya akan mendekati berapa? Akan mendekati 2. Dari arah kanan.
Kalau misalnya mau dicek dulu boleh ya. Misalnya tadi 0,9 kuadratin berapa, dikurangi 1 per 0,9 dikurangi 1. Ya, nanti hasilnya mendekati 2. Dari arah kanan, misalnya 1,1 X-nya, atau 1,05 X-nya, substitusi ke sini. Ya, nanti akan mendekati 2. Ada lagi yang mau join. Nah, sekarang bandingkan fungsi yang ini dengan fungsi Gx, X sama dengan 1. Jadi yang A ini gambar yang fungsi ini, X kuadrat min 1 per X min 1. Yang soal B, fungsi X plus 1. Substitusi. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 1. X-nya setengah, 1,5. X-nya 1,9, berarti berapa? 0,9 akan mendekati 2 ya. X-nya 0,9 maka 1,9. 0,999 berarti 1,999 mendekati 2. Sekarang kalau untuk soal yang ini terdefinisi tidak di X sama dengan 1. Ya, dia tidak putus kan? Berarti dia terdefinisi untuk X sama dengan 1. Lagi yang maju. Untuk X sama dengan 1, dia terdefinisi. Substitusi X-nya 1. 1 tambah 1, 2. Terdefinisi kan? Beda dengan yang ini. Ya, beda dengan yang ini, kalau 1 dikurangi 1, 0. Penyebut 0. Tidak boleh, maka dia tidak terdefinisi. Ada lagi yang maju. Ya. Jadi untuk Gx, X plus 1, nah ini untuk yang pemfaktoran, nanti ada materinya setelah ini. Ya. Jadi nilai limitnya, walaupun ini terputus di sini, tapi nilai limitnya ada. Dia mendekati 2 dari arah kiri, mendekati 2, dari arah kanan mendekati 2. Walaupun di tengah-tengah dia bulatan kosong, karena dia tidak terdefinisi di X sama dengan 1. Tapi kalau untuk fungsi yang X plus 1, dia full, ya, dia nyambung. Artinya nilai limitnya ada, nilai limit yang ini. Walaupun dia tidak terdefinisi di sini, tapi nilai limitnya ada, yaitu nilainya 2. Ya. Lanjut lagi. Kalau ini sifat-sifat limit, ya ini bisa kalian pelajari. Limit K ini konstanta atau bilangan. Untuk X menuju C, maka nilainya K. Misalnya limit 2, X menuju berapapun, hasilnya ya tetap 2. Ya. Limit 5, X yang menuju 1000, tetap aja. Ininya tadi berapa? Ya, konstanta. Tapi kalau limit X yang menuju C, ya tergantung C-nya berapa. Kalau tadi dia tidak berubah, tetap konstan. Fungsi konstan. Ada lagi yang mau jadi. Ya. Yang ketiga, K dikali Fx. Jadi dikalikan, ada faktor pengali. Berarti K dikali limit Fx, X-nya menuju C. Ini penjumlahan, ini pengurangan, sama perkalian, sama pembagian. Ya. Tadi ini syaratnya, ini nanti ada yang sebagai faktor pemfaktorannya, tapi ini syaratnya Gx-nya nanti tidak sama dengan 0. Ini dipangkatkan, berarti sama dengan limit tersebut dipangkatkan. Ada lagi yang mau join. Kalau ini akar. Lanjut. Ini dari yang tadi ya, dari yang tadi sifat-sifat tadi. Misalnya limit Fx sama dengan 6, X yang menuju 3, kalau limit Gx, X yang menuju 3, nilainya min 1. Pertanyaan yang pertama, tanyakannya limit Fx plus 2, X menuju 3. Tadi limit Fx-nya 6. Ya. Ini 2 tadi konstan kan? Berarti ini sama dengan 6 tambah 2. Sekarang yang B, limit Fx per 3 dikali Gx, X yang menuju 3, Fx-nya tadi 6, per 3 dikali Gx-nya min 1.
Ya. Ini pakai sifat-sifat tadi. Nah, yang selanjutnya, nah ini yang nilai limit. Nilai limit fungsi bisa nanti bentuknya bisa substitusi langsung. Yang kedua, limit tak tentu. Ini apa maksudnya limit tak tentu? Ketika disubstitusi langsung, ada kok nggak ada nilainya. Misalnya nih ya, ada. Nah, sini. Ya. Nilai tak tentu itu kalau hasilnya nanti 0/0, tahingga per tahingga, atau tahingga dikurangi tahingga. Ini ada pembahasan, lanjut lagi ya, ada lagi. Novel perasaan dari tadi bolak-balik ya. Ya. Jadi ada yang disubstitusi langsung punya nilai, tapi ketika ada yang disubstitusi langsung hasilnya nilainya 0/0, atau tahingga per tahingga, atau tahingga dikurangi tahingga, nanti bentuknya namanya nilai tak tentu. Ya. Yang disubstitusi langsung. Yang disubstitusi langsung, misalnya contohnya ini, X dikurangi 3. Untuk X mendekati 1. Kita substitusi 1 dikurangi 3. Hasilnya min 2. Ada nilainya kan? Berarti dia bisa langsung dengan substitusi. X kuadrat min X min 2. Substitusi X-nya menuju 2. 2 kuadrat kurangi 2 kurangi 2. Hasilnya 0. Ini ada nilainya. Bukan 0/0. Nah, kalau 0/0 namanya nanti nilai tak tentu. Kalau nilai tak tentu, nanti pakai strategi khusus. Ya. Hari ini kita bahasnya yang pemfaktoran. Nah, ini. Nilai limitnya kalau pakai strategi khusus ada pemfaktoran. Nanti ada pertemuan berikutnya itu tentang mengalihkan dengan sekawan. Bentuknya berarti bentuk akar. Ya. Ini. Tadi ya, nilai tak tentu sudah dibahas 0/0 atau tahingga per tahingga atau tahingga dikurangi tahingga. Tentukan limit fungsi berikut. Ibu kasih 2 contoh. X kuadrat min 16 per X min 4 untuk X menuju 4. Kalau kalian substitusi langsung, ini 4 dikurangi 4, 0. Atasnya 4 kuadrat dikurangi 16, 0. Berarti 0/0. 0/0 nggak boleh, karena dia bentuk tak tentu. Makanya harus pakai cara. Caranya kalau yang ini, berarti pakainya pemfaktoran. Atasnya faktorkan. Adakah faktor yang sama? Ini ada. Ya, berarti bisa X min 4 dibagi X min 4, 1. Berarti hasilnya X plus 4 ya. Ini bagi ini 1 kan. Berarti hasilnya X plus 4. Setelah ini baru substitusi. Ada nilainya ternyata 8. Yang B, X kuadrat min 7X plus 12 per X kuadrat min 4X plus 3. Untuk X menuju 3. Ini faktorannya ya. Kalau dijumlahkan min 7 dikalikan plus 12, yang bawah dijumlahkan min 4 dikalikan plus 3. Ya. Kalau kalian substitusi langsung X-nya menuju 3, dia terdefinisi nih. X-nya min 3, nanti kan dia pembaginya 0. Nah, berarti difaktorkan ternyata ada yang sama nih. X min 3 dibagi X min 3, 1. Berarti limitnya bisa disederhanakan jadi X min 4 per X dikurangi 1. Nih, baru bisa substitusi X-nya menuju 3. Berarti 3 kurangi 4 per 3 dikurangi 4. Hasilnya min setengah. Ada nilainya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya. Jadi nanti tugasnya itu kan ada yang seperti ini. Ya. Di yang LAS itu ada yang selidiki apakah punya nilai, berarti kalian bikin tabelnya dari kiri, bikin tabel dari arah kanan, kemudian bikin grafik, kemudian tentukan ada nggak nilai limitnya. Nah, soal yang berikutnya, yang ini, pemfaktoran. Oke, Vigo ada yang masih bingung? Atau yang lain? Enggak, Bu. Alhamdulillah, makasih. Udah ngerti sekarang. Yang lain, tadi yang join-nya terlambat, bisa pelajari lagi yang PPT-nya ya. Kalau yang pemfaktoran, tidak terlalu sulit, yang penting kalian bisa memfaktorkan, nanti ada faktor yang sama, bisa dibagi.
Paling yang bingung tadi yang awal-awal. Bu Yang mau ini. nanya. Limit. Ya, silakan. Iya Bu, ini yang ini yang B itu kan dibilangnya limit X mendekati 2. Itu maksudnya gimana? Iya, jadi kita mau nyari nih nilai limit fx untuk x yang mendekati 2. Iya. Fungsinya ada 2. Yang pertama x, kalau x-nya kurang dari 5. Oh, ini bukan 2 nih harusnya, 5 ya. 5 ya? Oh ya udah. Terus saya bingung kenapa 2-nya nggak dipakai gitu. Kan 5. Ini nanti diganti 5. Nah, ini ya. Yang di bawah udah benar. Yang ininya yang salah. Iya. Nah, makasih Bu. Ya, jadi dari arah kiri mendekati 5, dari arah kanan mendekati 5. Oke. Terima kasih, ini ya, mungkin salah copy. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, itu angkanya harus koma-komaan. Karena semakin mendekati, ini kan ditanyainnya limit mendekati 2. Berarti semakin dia mendekati 2, tapi tidak sama dengan 2, semakin akurat nilai limitnya. Ini kayak ini kan. Tadinya, kalau misalnya kalian misalnya, Bu, boleh nggak X-nya 1? Ya boleh, tapi kan masih jauh banget dari 2. Seperti itu sih X-nya 1. 2 kali 1, 2. 2 tambah 3, 5. Masih jauh kan? Nah, boleh aja sih 1. Tapi tambahkan yang lain, bilangan yang lain yang mendekati. Itu yang angka. Ya, yang kayak mana? Yang fx-nya substitusi dari sini. Ini juga dari arah kanan. Bu, boleh nggak bukan angka ini? Misalnya 2-nya 2,5, boleh. Kan lebih dari 2. 2,5. Nah, tapi 2,5 kan belum mendekati 2 kan? Nah, ini kan paling mendekatinya. Boleh 2,5, 3 juga boleh, kan lebih dari 2. Tapi cari juga angka-angka yang mendekati, sangat mendekati 2 dari arah kanan. Ini kan 2,001 sangat dekat dengan 2 kan. 2,01. Ini semakin ke sini makin jauh. Semakin ke sini makin dekat. Ini juga sama. 1,9, 1,995, 1,999. Itu kan sangat mendekati 2. Bu, tapi gambar grafiknya bingung. Kalau gambar grafiknya mah kalian bisa nggak langsung? Terus udah end meeting dulu.